Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aib Saifuddin SPDI. Saya salah seorang ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Rajagaluh, bekerja sebagai guru mata pelajaran matematika peminatan pada kelas 12. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi tentang pemecahan masalah pembelajaran mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 yang saya beri judul upaya meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal HOTS dalam pembelajaran matematika, khususnya pada pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Deskripsi permasalahan. Sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia perlu untuk meningkatkan kualitas SDM agar dalam persaingan global Indonesia tidak semakin tertinggal. Oleh karenanya, setiap individu harus mempunyai kemampuan kognitif yang mumpuni dalam hal analisis, evaluasi, dan penciptaan hal-hal baru. Yang kedua, penjelasan kenapa soal HOTS itu dianggap lebih sulit pada dasarnya adalah karena kebiasaan yang telah ada selama ini. Kebiasaan itu adalah banyak dari kita yang sudah terbiasa mengerjakan soal bertipe LOTS atau low order thinking skill, entah ketika masih di jenjang SD, SMP, maupun SMA ataupun perguruan tinggi. Oleh karenanya, ketika menghadapi soal HOTS untuk pertama kali, kebanyakan dari kita akan bilang bahwa soal HOTS itu sulit, dan ini juga berlaku bagi anak-anak didik saya di SMA Negeri 1 Rajagaluh. Ketika dikenalkan dengan beberapa soal HOTS, mereka seperti mengeringitkan dahi ya. Mungkin ya betul, karena ini pertama kali atau mungkin juga karena tidak terbiasa. Padahal di dalam soal HOTS itu terkandung beberapa makna di dalamnya ya, yang seperti ada analisis, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini tentu ada masalah, yaitu siswa belum terbiasa mengerjakan dan menyelesaikan soal HOTS. Saya mencoba meneliti ya dengan mengadakan angket di awal-awal sebelum pembelajaran dimulai, khususnya pembelajaran yang melibatkan nanti penggunaan soal-soal HOTS. Di antaranya saya membuat 5 pernyataan yang akan dijawab oleh 36 siswa. Yang pertama, saya mampu menyelesaikan soal dengan langkah yang tidak biasa. Nah, kadang-kadang kan dalam sebuah soal, siswa itu terlalu jumud bagi kalau langkahnya seperti itu dari contoh, maka tidak ada cara yang lain. Padahal di dalam matematik tidak seperti itu ya, banyak cara. Misalkan 2 kali 2 sama dengan 4. Menjawab 4 itu kan tidak hanya dengan 2 kali 2, bisa saja 4 kali 1, atau 1 kali 4, atau akar 16 itu kan bisa dijalankan dengan beberapa langkah. Nah, siswa itu biasanya ya menyelesaikan soal-soal itu ya, kalau ada soal baru saja ya agak sulit ya diterima oleh siswa. Jadi yang menjawab ya mampu menyelesaikan soal dengan langkah yang tidak biasa lumayan cukup kecil, hanya 12 orang ya yang menjawab ya. Sementara yang 24 ini tidak mampu. Yang kedua, saya dapat mengerjakan soal yang berbeda dari yang dicontohkan. Ini sedikit, 11. Kadang-kadang begitu ya, di kelas itu dinamikanya seperti itu. Untuk beberapa kelas tertentu mungkin karena dengan kemampuan siswa yang berbeda ketika kita memberikan soal latihan mungkin harus sama gitu ya dengan contohnya. Sedangkan kalau diberi saja yang berbeda soalnya, kadang-kadang siswa merasa kesulitan untuk mengerjakan. Jangankan soal yang berbeda, misalkan satu soal yang sama saja tapi berbeda angka, kadang-kadang siswa juga kesulitan ya. Sehingga tidak aneh ketika siswa hanya yang menjawab yang mampu yang berbeda cuma 11, sementara sisanya 25 tidak mampu. Yang ketiga, saya dapat menyelesaikan soal dengan berpikir tingkat tinggi. Ya, tadi ya maksudnya ada analisis, ada langkah-langkah yang tidak biasa. Siswa yang mampu kadang-kadang di kelas 12 MIPA 1 ini cuma 8, sementara 28 tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan contohnya barangkali. Yang keempat, saya mampu menganalisis soal dan menentukan langkah pengerjaannya. Itu cuma 10 orang. Saya mampu menggunakan materi bab yang lain dan menghubungkan untuk menyelesaikan bab yang lainnya. Nah, ini kan di dalam soal HOTS itu terdiri dari soal-soal analisis ya. Kadang-kadang cara pengerjaannya membutuhkan materi-materi maupun kumpulan bab ya dari pelajaran matematika sebelumnya gitu ya. Dan itu saling dikoneksikan, saling dihubungkan menjadi penyelesaian sebuah soal HOTS. Nah,
siswa khususnya di kelas 12 MIPA 1 merasa agak kesulitan ya, sehingga ketika ditanya mampu tidak menghubungkan materi ke materi yang lain, hanya yang mampu yang hanya 7 orang. Sementara 29-nya kurang mampu. Akar permasalahan. Nah, akar permasalahan dalam soal HOTS, mengerjakan soal HOTS, diantaranya yang pertama urgensi penggunaan soal HOTS dalam pembelajaran. Nah, ini juga faktor penting ya, karena kita tadi bahwasanya terbiasa soal-soal itu dalam level lots atau level rendah, bukan level yang tinggi. Nah, bagaimana kita mau memacu cara berpikir kreatif, problem solving, analisis, sementara kalau soalnya ada berbentuk lots gitu ya, maka sangat penting urgensinya gitu ya untuk memberikan, mencoba ya, menawarkan soal-soal HOTS disisipkan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, akar permasalahannya adalah siswa belum terbiasa diberikan soal-soal HOTS. Yang ketiga, siswa belum dapat menganalisis menggunakan materi yang satu untuk mengerjakan materi yang itu. Akar permasalahan kenapa soal HOTS ini dianggap lebih sulit lebih susah daripada soal-soal yang lain. Nah, alternatif solusinya yang pertama, harus ada dukungan terhadap penerapan pembelajaran HOTS dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang mendukung seperti buku-buku atau media lain di perpustakaan, mengadakan pelatihan ataupun seminar untuk guru, siswa ataupun orang tua siswa yang memberi ruang yang luas kepada orang tua siswa untuk terlibat dalam pembudayaan kemampuan berpikir HOTS atau kreativitas berpikir tingkat tinggi. Langkah yang berikutnya adalah saya biasanya memberikan contoh soal HOTS di akhir pembelajaran sebagai pembiasaan. Ya, tidak banyak, kadang-kadang cuma 1 atau 2 soal. Yang penting anak terbiasa dalam memecahkan soal yang tidak biasa ya. Misalkan contoh soalnya limit fungsi trigonometri, tapi dikemas dengan contoh semacam semisal soal-soal di UTBK atau soal olimpiade yang taraf berpikirnya mungkin harus 1 tingkat lebih tinggi daripada cara berpikir biasa. Yang ketiga, alternatif solusinya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran HOTS dalam penyampaian bahan pelajarannya, tidak dalam bentuk final atau langsung, tapi siswa diberi peluang mencari, meneliti, dan memecahkan jawaban menggunakan teknik pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran ini, siswa diharapkan bekerja dan mengalami, bukan berupa transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Ya betul ya, bahwasanya kita harus menggunakan metode pembelajaran HOTS ini bagaimana caranya supaya siswa itu sebagai subjek ya. Karena apa? Karena soal HOTS itu ada analisis. Nah, analisis itu mengandung intuisi yang kadang berbeda. Bisa saja diberikan cara-caranya oleh guru, tapi tentu itu mengungkung atau mengurung ya kreativitas siswa dalam menganalisis dan bahkan menentukan solusi dari sebuah jawaban. Maka yang sebaiknya dilakukan adalah yang sering saya mungkin sampaikan kepada siswa, silahkan bekerja sendiri, silahkan tentukan sendiri apapun langkahnya, apapun caranya. Sehingga nanti kalau ketemu cara dan langkah yang berbeda antara satu dan siswa lain, itu sebuah kekayaan materi yang bisa dikomunikasikan di kelas sebagai pembelajaran yang luar biasa bermakna. Hasil pemecahan masalah. Melalui soal HOTS, siswa diharapkan mampu untuk mempelajari hal yang ia tidak tahu, lalu kemudian berhasil mengaplikasinya pada situasi yang baru. Pembelajaran HOTS mampu menjadikan siswa berpikir sistematis, belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek, mendidik siswa percaya diri, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta yang paling penting adalah sifat kreatif ini ya, yang digembar-gemborkan di pembelajaran abad 21. Saya juga setelah berbagai cara ya, dan setelah dilalui beberapa waktu memberikan soal-soal HOTS, saya tergelitik untuk membandingkan antara sebelum dan sesudah menyampaikan soal-soal HOTS ya, tentang bagaimana persepsi siswa terhadap soal HOTS. Yang pertama, saya mampu menyelesaikan soal dengan langkah yang tidak biasa, yang tadinya 12 orang, alhamdulillah naik menjadi 27 orang. Saya dapat mengerjakan soal yang berbeda dari yang dicontohkan, yang tadinya cuma 11, naik menjadi 30. Saya dapat menyelesaikan soal dengan berpikir tingkat tinggi yang 8, tadinya naik menjadi 28. Saya mampu menganalisis soal dan menentukan langkah pengerjaannya. Tadinya yang mampu menganalisis cuma 10, sekarang alhamdulillah naik menjadi 28. Saya mampu menggunakan materi bab yang lain dan menghubungkannya untuk menyelesaikan bab yang lainnya. Tadinya cuma 7, alhamdulillah naik menjadi 30. Sudah belajar dengan
membiasakan siswa menyelesaikan soal-soal yang berbentuk HOTS dibandingkan soal-soal yang berbentuk LOTS. Begitu saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.